2024 hingga bulan Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat di mana pelaku melakukan beberapa kekerasan, menyundut badan korban dengan rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah korban, kepala, mulut, telinga menggunakan helm. Ini dilakukan berulang-ulang. Memukul dengan menggunakan meja kecil, pemantik korek api berbentuk pistol, sehingga mengakibatkan korban luka berat dan melakukan penyekapan dengan cara mengunci korban dalam kamar dan meninggalkan pergi dalam keadaan tidak. Ini peristiwa yang dilaporkan. Selanjutnya saya ingin menceritakan sebagai informasi buat seluruh dunia. Peristiwa ini diawali tahun 2024. Korban ini bekerja di perusahaan Nabati di Pasteur, Bandung. Menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa tidak Majalengka untuk mendapatkan imbalan gaji yang lebih besar. Tetapi berulang kali informasi-informasi tentang keberadaan korban itu dicek di tempat pos, di tempat kerja, tidak ada. Akhirnya pihak keluarga mencoba berkomunikasi lewat Facebook karena nomor handphonenya korban ini tidak bisa dihubungi dan direspon sama korban bahwa pihak keluarga jangan mengurus yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah dewasa atau masa besar. Keberadaan korban terus tidak bisa diketahui oleh keluarga, termasuk untuk informasi dari sebuah perusahaan media televisi di Jakarta, tetapi ditelusuri juga itu ternyata tidak benar. Dan pada bulan Juli kemarin tanggal 10, barulah pihak keluarga mengetahui keberadaannya setelah berada di rumah sakit Hasan. Tentunya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana perkenalan antara korban dan tersangka. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Mereka berkenalan, merasa dekat, berhubungan dan sepertinya hidup satu rumah di dalam tempat kos. Terjadilah perpindahan tempat ketika mereka menjalani hubungan dari Mei 2024 sampai ke 2026 bulan Juni. Berdasarkan informasi yang kami temukan itu ada 4 lokasi tempat tinggal mereka, dan tentunya ini sudah kami lakukan olah TKP. Saya ingin juga menjelaskan bagaimana peristiwa ini bisa terkuak atau diketahui oleh kita semua. Berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, pelaku tersangka minta kepada seseorang penjaga kos terakhir untuk mengantarkan korban ke RSUD Ujung Berung.
Namun di RSUD Tujumberung ini ditolak, mungkin penolakan saya ditolak, dimohon untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena kondisinya ini terlihat parah. Sudah kelasnya sepertinya kelas rumah sakit yang besar. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup, ya nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan, dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk. Silakan coba ditayangkan itu videonya terkait keadaan di rumah sakit kemarin. Video. Terlihat dari video, dari CCTV, mohon maaf ya, bahwa korban dengan menggunakan topi putih dini hari mengantarkan, mohon maaf, pelaku dengan topi putih mengantarkan korban ditemani satu saksi dari penjaga rumah. Seperti biasa prosedur, mungkin Pak Satpam dan segala macam, dan dilakukan pemeriksaan awal di UGD. Ini terima kasih sekali lagi Hasan Sadikin menghubungi UPTD Pembelaan Perempuan. Ini yang berkomunikasi lanjut kepada Direktorat PPA Polda Jabar. Melalui Ibu Direktur Komunikasi, Ibu Rumi, Kombes Pol Rumi. Akhirnya kita datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Inilah awalnya terungkapnya peristiwa yang menyedihkan. Proses selanjutnya adalah pembuatan laporan polisi yang sudah sampaikan tadi, dan terlihat di tayangan CCTV dari video tadi, tersangka meninggalkan korban dan pergi ke luar. Rekan-rekan media sekalian, dari 4 TKP tersebut, mungkin bisa saya sampaikan kurun waktunya yang bisa menjadi tempus daripada kami terjadinya peristiwa penganiayaan berat dan penyekapan. Yang pertama itu adalah tersangka dan korban tinggal di daerah Cicahem. Itu kurun waktunya 15 Mei 2024 hingga 15 September 2024. Dari keterangan beberapa saksi, termasuk korban, dan sudah kita tanyakan juga kepada tersangka, di tempat ini korban mengalami kekerasan dipukul bagian badan dan disudut roket. TKP kedua itu berada kosan yang tidak jauh dari kosan pertama itu. Kurun waktunya September 2024 hingga Januari 2025. Tapi di tempat kos ini terjadi percekcokan antara penghuni tempat kos sehingga mereka semuanya diusir. Nah, di TKP kedua ini terjadilah pemukulan terhadap mata kiri dengan besi. Itu yang menyebabkan, nanti kalau kesehatan mungkin menanyakan saya Direktur Rumah Sakit yang sekarang ini dikabarkan tidak bisa melihat. Di TKP ketiga, itu bulan Februari 2024 sampai Desember 2024.
2000 di Kecamatan Cilencang, Desa Ciporel, Kampung Ciwaru, Kabupaten Bandung, di Kabupaten Bandung. Sehingga korban telah korban TKP tadi TKP kedua mata ini di TKP ketiga ini mata kami dipukul menggunakan helm dan korban sudah mulai tidak bisa melihat lagi melalui dua matanya. Ini juga melalui pengenasan di lutut, ditebas dengan benda tajam sehingga korban sulit berjalan. Di TKP keempat, nah ini yang terjadi pada kurun waktu Januari 2026 dan Juni 2026. Tersangka dan korban menyewa atau kos di keramat di gang Masjid Cijambe, Desa Cinunu, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, TKP terakhir yang tanggal 10 tadi dibawa rumah sakit Satu. Rekan-rekan media sekalian, kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya tersangka, ini termasuk sesuatu yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita tuntut bersama. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman serupa. Di antaranya kami hasil gelar perkara, beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejati, Kejaksaan di Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP